memulai dengan what is TOEFL listening ya. Kita akan mulai intronya sedikit sambil menunggu teman-teman yang mungkin bentar lagi bakalan come in related to TOEFL listening itself. Nah, kadang kita terjebak on TOEFL listening understanding. We think that the TOEFL listening itself is a kind of deaf test. Jadi kadang kita terjebak pada pemaknaan yang salah terhadap TOEFL listening test. Maybe some of you or mungkin banyak yang mengira bahwa TOEFL listening itu tes mendengarkan. Ya, tes mendengarkan like we are deaf or not. Kita itu mengalami gangguan pendengaran atau tidak. Nah, basically it's not like that. Nah, sebenarnya itu tidak seperti itu. TOEFL listening test itu menguji are we able, ya, are we able to listen and also get information correctly through listening skills. Apakah kita mampu mendapatkan informasi dalam bahasa Inggris tentunya secara tepat dan akurat, ya, secara tepat dan akurat dengan listening, dengan mendengarkan begitu. Nah, sehingga it's not a kind of deaf test. Ini bukan seperti tes tuli atau tidak. Kalau tes tuli atau tidak, seandainya kita ngomong kayak di game-game itu gitu ya, kita ngomong water, apa coba water, mereka akan nampak oh itu water atau apa gitu ya, nama kosakata. Nah, ini listening, sehingga teman-teman tidak bisa mendapatkan patokan itu hanya pada kosakata only. Biasanya ini nanti akan very apa namanya, symptoms, is a kind of addiction symptom. Ini seperti kayak sebuah adiksi atau kecanduan buat teman-teman ketika mengerjakan listening, dengarnya apa, maka jawabannya harus mengandung kosakata itu. As examples, sebagai contoh, ketika teman-teman mendengarkan mungkin ada audionya talking about president, gitu ya, terdengar kosakata yang disebutkan adalah presiden, maka teman-teman seolah-olah wajib di dalam pilihan jawabannya itu ada kosakata presiden di dalam pilihan jawaban itu. Nah, itu yang saya maksud bahwa this is not deaf test. Ini bukan uji tuli atau tidak tuli, ini uji meaning. Dengan kata presiden itu sebenarnya maksudnya apa sih? Kita to understand that things, kita harus memahami itu. That's why on TOEFL listening later, I will share you the very fundamental, still the advanced tips on TOEFL listening. Gitu ya. Aku akan membagikan dari yang paling dasar sampai dengan yang teradvance terkait dengan listening skill. A moment, kita akan coba share your screen. Teman-teman sambil nanti saya menjelaskan bisa dipersiapkan audionya ya, headset atau anything that will help you to do the listening sessions, atau apapun yang bisa membantu teman-teman nanti ketika listening bisa menangkap audionya atau mendengarkan audionya dengan baik. Well, we start ya, kita akan mulai. And before starting, buat teman-teman yang you have no issue or anything, you might turn on the camera to get the class more interactive ya. Kalau teman-teman nggak ada halangan, teman-teman bisa turn on camera sehingga kelasnya bisa lebih interaktif begitu. Nah, pertama teman-teman, what you have to do adalah on listening itu this one. Be familiar with the directions. Teman-teman harus familiar dengan directions-nya atau instruksinya. Do you have to, ya, apakah teman-teman harus menjawab to complete the statement atau imply, mengetahui apa maksudnya, and so on. Pokoknya nanti teman-teman harus memperhatikan questions-nya dulu sebelum mendengarkan audionya. That the things. Terus kemudian pasti dengarkan hati-hati gitu ya.
because you only listen once. Teman-teman hanya mendengarkan one time only, cuman satu kali saja. Sehingga kalau lewat ya udah. Terus kemudian know where the easiest and the more difficult questions are generally found. Nah, gampangnya soal TOEFL listening itu skornya sama, tapi bobot soalnya different. Skornya dari nomor 1 sampai 40 atau 50 nantinya tergantung teman-teman dapat yang mana. Itu sama. Tapi bobotnya bobotnya itu sama, tapi difficult and easy-nya itu berbeda. Bobot skornya sama, tapi kualitas soalnya berbeda. The smaller, the easiest. Semakin kecil nomor soal itu di dalam listening TOEFL, maka nomornya semakin mudah juga bobot soalnya. Soal nomor 1 lebih mudah daripada soal nomor 5. Soal nomor 5 lebih mudah daripada nomor 10. That's why you have to boost your score on the early numbers. Teman-teman harus memastikan nomor-nomor kecil, seandainya 1 sampai 20 itu benar semuanya. Sehingga nanti kayak 20 sampai 50 atau 20 sampai 40, teman-teman tinggal pasti juga karena tingkat kesulitannya naik, pasti akurasinya akan menurun kayak gitu ya. Let's we go the next. Terus kemudian you have to be familiar with this. You have to be very quick because of the pacing of the test. Teman-teman cuman punya waktu 12 seconds. But when one questions to another questions or the next questions. Jadi antara satu pertanyaan dengan pertanyaan berikutnya untuk menjawab itu teman-teman hanya punya waktu 12 detik. So be careful. Hati-hati. Jangan sampai nanti waktu teman menjawab audionya lanjut lagi. Jadi teman-teman kehilangan kesempatan untuk mendengarkan dengan akurat gitu ya. Terus kemudian jangan sampai nggak terjawab, semuanya harus dijawab. Terus kemudian ketika audionya diputar, teman-teman fokus tapi matanya melihat pada pilihan questions-nya atau pilihan jawabannya supaya teman-teman tahu kira-kira nanti jawabnya gimana. Let's see the tips. Sekarang kita mulai. Di dalam listening itu teman-teman akan dibagi menjadi 3 part. The first part is short dialogues. Bagian pertama itu adalah dialog. Ya, di bagian pertama itu dialog. Short dialogue. Dialog pendek. There are 2 persons, ya, yeah, 3 persons with the narrator. Ada 2 orang yang lagi ngobrol dan 1 narator, sehingga ada 3 orang, tapi yang penting adalah 2 orang ini ngobrol. Yang A, ya, the A1 ini adalah like say we call it like interviewer. Yang pertama ini kita anggap aja lah interviewer gitu ya untuk mudahnya. Dia akan menanyakan atau dia akan memberikan sebuah pernyataan yang mana nanti ada si B. Si B ini ngasih statement. Ya, dia bisa saja ngasih statement, menjawab pertanyaan, ngasih reaksi. Nah, kita akan ditanya, apa sih yang dimaksud sama si B ini? Like that. Ya, the case. 1 memancing, 2 memberikan reaksi. Kita akan ditanya, reaksinya itu tadi gimana? Kurang lebihnya begitu. Nah, terus, skill pertama yang teman-teman harus ketahui adalah focus on the last line. You have to focus on the last line or the last words, last sentences, pronounced or spoken by the last speaker. Jadi teman-teman harus fokus pada kalimat terakhir yang disampaikan oleh pembicara kedua. Karena itu adalah inti yang akan ditanya. Contoh, let's say you don't listen to this. Teman-teman nggak membaca, don't read this one ya, nggak lagi membaca. Terus
ada audio diputar, ya. Listen the audio carefully for number 1. Seandainya kayak gitu. The man, ini suara laki-laki, Billy really made a big mistake this time. Nah, teman-teman nggak perlu berpikir, oh ini tadi maksudnya apa ya, gitu ya. Karena nggak akan ditanya yang tadi, yang pertama nggak ditanya. Yang ditanya adalah the second, orang yang kedua. Orang kedua bilang, yes, he forgot to turn in his research paper. Nah, ini yang akan ditanya. Si yang yes, he forgot to turn in his research paper. Ini yang akan ditanyakan. Maka naratornya akan menanyakan, what does the woman say about the baby? Woman tadi ngomong bahwa he forgot to turn in his research paper. Dia lupa mengumpulkan research papernya. Sehingga teman-teman cari di dalam pilihan jawaban mana yang maksudnya sama, ya, maksudnya sama. Forgot to turn in his research paper. Mengumpulkan his research paper. Lupa, forgot, ya, adalah di sini dibahasakan lain di bagian this one. Didn't remember to submit his assignment. Dia tidak bilang menggunakan kata forgot anymore, tapi dia sudah menggantinya dengan didn't remember. Nah, ini menjadi jawaban yang benar. Why like this one? Kenapa seperti ini? Kenapa dia nggak pakai kata forgot lagi gitu ya? Karena ini bukan deaf test, karena ini bukan tes bisa mendengar atau tidak bisa mendengar. Kalau bisa mendengar atau tidak bisa mendengar, nanti teman-teman jawabannya akan sama. Yes, yang dimaksud adalah he forgot to turn in his research paper. Begitu. Teksnya sama. Atau bahkan mungkin teman-teman akan cenderung menjawab yang jawaban ini. Ya, he forgot to write his paper. Yang penting ada forgot-nya. Tadi dia ngomong forgot, berarti harus ada forgot-nya. Tadi ngomong paper, berarti harus ada paper-nya. Nah, kalau model jawaban kayak gitu, maka you will be mistaken. Teman-teman akan salah. Itu pertama. Yang kedua, mempertajam yang bagian tadi, ya, mempertajam bagian ini adalah choose with synonym. Maksudnya choose with synonym apa? Because since this is not like exactly too good to be the test, ya. This is a test to test how good you are at understanding English. Jadi tes ini nih bukan tes yang mudah, ini tes yang sulit untuk menguji kemampuan teman-teman. Sehingga salah satu konsep kesulitannya adalah di dalam listening dia akan menggunakan sinonim. Jadi apa yang disampaikan di dalam soal dan yang ditunjukkan di dalam pilihan jawaban itu akan mengalami paraphrasing, penggunaan perubahan bahasa. Contoh, ya. Why is Barbara feeling so happy? The man answered, she just started working in a real estate agency. Terus kemudian naratornya bertanya, what does the man say about Barbara? Di sini teman-teman jangan langsung berekspektasi, oh tadi aku dengar started working, ada kata workingnya, ada kata real estate agency-nya. Sehingga teman-teman, oh yang penting ada real estate agency-nya akan benar. Jawablah real estate agency. That is on D. Ya, jawabannya D. Malah salah. Si both real estate agency, both and started working is different. Membeli real estate agency berbeda artinya dengan mulai bekerja di real estate agency. Sangat berbeda. Atau bahkan yang ada kata work-nya and real estate, ya, di sini. She always like her work in real estate. Nggak ada yang bilang bahwa dia suka pekerjaannya di real estate agency. Orang dia baru masuk, ya. Makanya it's different. What you have to focus on. Apa yang harus teman-teman fokus pada maknanya. Started working means mulai bekerja. Maka cari di pilihan jawaban mana yang artinya mulai bekerja adalah began a new job. Started-nya berubah menjadi began, working-nya adalah job. Begitu ya. That what you have to do.
Itu yang harus teman-teman lakukan. Jangan fokus pada vocabnya, but you have focus on the meaning. Don't focus to see what is similar from the audio and the options, but you have to see what similar meaning from the audio and the options. Jadi otak kita bekerja bukan untuk mencari kosakata yang sama di dalam audio dan di pilihan jawaban. Tapi otak kita bekerja untuk mencari mana informasi yang sama antara audionya dan teks pilihan bacaannya. Which one is similar meaning? Yang mana yang maknanya mirip? Begitu. Terus kemudian the last one. Terakhir di bagian fundamental adalah avoid similar sound. Yang terakhir adalah avoid similar sound. If you are blank, you have no clue what to answer. Ketika teman-teman blank, ya tidak tahu mau jawab apa nih tadi, aku nggak dengar secara full, nggak tahu maknanya or anything. What you have to do, you just need to avoid similar sound that you listen. You still focus on listening and finding what is totally different from the audio and the options. Yang perlu dilakukan adalah ketika teman-teman blank, tetap dengarkan, ya walaupun nggak tahu artinya, tetap dengerin. Nah, nanti dicari jawaban yang suaranya jauh sekali daripada audio yang diputar. Contoh, the man said, "Why couldn't Mark come with us?" The woman answered, "He was searching for a new apartment." Naratornya bertanya, what does the woman say about Mark? Let's say kamu nggak tahu tuh tadi artinya. Tapi ingat tadi dia ngomong searching, ingatnya. Apartment, ingat bagian itunya. Tinggal dicari mana yang suaranya nggak ada mengandung itu. Contoh, he was in department. Ini mirip, coret. Ini bukan jawabannya. Ini dalam keadaan ngeblank ya, nggak tahu gitu ya. Terus kemudian yang B, he was looking for a place to live. Ini nggak ada yang mirip di stay di apa di jangan dicoret dulu. Terus yang C, he was working on his research project. Research, search, searching, research. Mirip kan suaranya research and search. Maka ini mirip, so coret. Yang ketiga, had appointment, appointment, search, ini mirip, sehingga coret. Nah, ternyata maknanya juga benar. He was looking for a place to live. Dia mencari tempat tinggal. Itu sama dengan he was looking for apartment. He was searching for apartment. Apartment adalah a place to live. Ya. Looking adalah searching. Sama. Begitu ya. If you're blank, you have to go with this theory. Kalau teman-teman blank, teman-teman bisa menggunakan teori ini. Is there any questions dari 3 skills yang kita bahas? Clear ya? Oke, kalau clear, teman-teman silahkan siapkan audionya, audio equipment. Kita akan practice. Nah, listening practice-nya teman-teman, I will play from 1 till 10. Teman-teman harus menjawab soal 1 sampai 10 langsung, nanti baru kita koreksi. Supaya fokusnya nggak hilang-hilang. Karena kalau 1 berhenti, kita koreksi, 2 berhenti, kita koreksi, fokusnya hilang-hilang. I will try to play it directly 1 to 10. To get you more focus, I will turn off my camera, turn off my voice too. Aku akan mute myself dan juga turn off my camera. Audio akan diputar directly dari 1 sampai 10. Setiap jeda satu soalnya adalah 12 detik. Teman-teman harus jawab nomor 1 sampai 20, dikumpulin dulu, baru nanti di end dikirimkan di chat, kita akan koreksi setelah itu. Is that clear? Apakah instruksinya bisa dipahami? Yes, sir. Oke, kalau bisa dipahami, kita silakan persiapkan teman-teman kalau yang mau pakai headset, because it will be listening ya.
on listening. Semuanya silakan di-mute. Kita akan mulai. Ya. Nanti saya juga akan mute langsung 1 sampai 10. Setiap jeda satu soalnya adalah 12 detik. Oke. Let's go. I will mute mine. Turn off my camera. 3, 2, 1, go. Did you have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Number 1. What does the woman mean? I can't believe you haven't even started on the paper for Professor Glendon's class. There's no rush. It isn't due for several weeks. Number 2. What does the man say about the paper? There's so much information to review. I don't know how I'm ever going to master it. Let's form a study group. Number 3. What does the woman mean? I wonder why Barbara has been so withdrawn lately. Didn't you hear? The company she worked for was downsizing and she got laid off. Number 4. What does the man say about Barbara? Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Number 5. What does the man tell the woman? I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Number 6. What does the man imply about the roads?
Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Number 7. What does the woman mean? Have you done your geometry problems yet? We have class at 3 o'clock. No, I haven't, and I'm too tired now. I think I'll take a nap and then work on the math before class. Number 8. What does the woman mean? I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Number 9. What does the woman mean? That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Number 10. What does the man mean? Oke, time is up. Waktunya habis. Teman-teman boleh kirimkan jawabannya nomor 1 sampai 10. We are waiting ya. Aku tunggu teman-teman kirimkan jawabannya nomor 1 sampai 10. Nanti akan kita koreksi bersama. Yuk kita tungguin. Oke, beberapa udah kirimin. Yuk kita tunggu yang lainnya. Ada 3 orang kirimin.
Oke, baru 4 orang. Kita tunggu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ya banyak banget yang hadir. Masa cuman 6 orang nih. Tunggu ya. Oke. Nah, sambil nunggu, nanti cara jawabnya kita akan kasih kesempatan teman-teman menjawab. Kita mulai dari nomor 1. It will be started from Miss Agnia. I will play once more and then later you have to explain why did you answer that. Ya, aku akan putar sekali lagi dan nanti akan menjawab kenapa nih jawabannya kok D gitu ya. Oke. Did you have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Number 1. What does the woman mean? Okay, why? Because I know the mean of crowded is too many people. Jadi milih D. Oke, we check ya. Crowded means too many people. Ramai sekali ya. Kita cek. Correct. Nah, ini kalau kita lihat jawabannya D, ada yang jawab C, ada yang jawab B. Oke. Kenapa kok jawaban B salah? Pertama, ini too good to be true ya. Too good to be true itu maksudnya apa? Di soal ada noisy, di jawaban langsung ada noisy. Nah, terus kemudian the logika yang kedua adalah dia bilang some of the audience was too noisy. Beberapa dari audiensnya itu noisy, berisik. Nah, some tidak sama dengan the audience. Beberapa penontonnya ramai banget. Bukan berarti semua penontonnya ramai banget. That's why it's mistaken. Begitu juga yang did not really go to the concert, jelas salahnya. Sama ada konsertnya, tapi dia pergi, but for too many people. Okay, thank you Miss Agnia. Number 1, you get it correct. Kita coba yang kedua dengan Mas Aldi. Prepare yourself, number 2. I can't believe you haven't even started on the paper for Professor Glendon's class. There's no rush. It isn't due for several weeks. Number 2. What does the man say about the paper? Please, Mas Aldi. Saya tahu yang A itu respon yang cowoknya itu terlihat santai aja, nggak apa sih ngumpulinnya lagi masih minggu depan, jadi ya not in hurry sih. Oke, Kalau menurut hari ya. We check. Is that correct? Nice, benar ya. Kita lihat apakah ada jawaban yang beda. Oh, rata-rata jawabannya A benar ya. Yang penting nggak ada yang jawab several week ini karena too good to be true. Nice, makasih Mas Aldi. Kita lanjut Miss Dea. Miss Dea, prepare yourself for number 3. There's so much information to review. I don't know how I'm ever going to master it. Let's form a study group. Number 3. What does the woman mean? Jawabannya B, karena dia menyarankan untuk belajar dalam grup gitu ya. They should study together. Oke. Nah, walaupun sesimpel itu ya teman-teman, kata study group, tetap dia akan tidak menggunakan full meaning sama. Di sini dibuat study together, that's actually study group. Nggak akan di dalam soalnya ditulis study group, ya study group gitu. Full phrase-nya sama itu enggak. Karena itu too good to be true, terlalu mudah menjadi sebuah soal. Biasanya kalau phrase-nya sama, panjangnya sama, biasanya malah salah. Nanti kita akan ada contohnya. We go, thank you Miss Dea. Kita Mr. Medika for number 4. I wonder why Barbara has been so withdrawn lately. Didn't you hear?
The company she worked for was downsizing and she got laid off. Number 4. What does the man say about Barbara? Mr. Medika. Aku jawabnya C karena tadi yang waktu mainnya itu ngomong udah jelas kalau ada kata-kata layoff-nya. Jadi langsung yang ke C karena lost her job gitu. Oke, laid off sama dengan kehilangan pekerjaannya, dirumahkan. Nice, correct ya, benar. Good. Ini juga banyak yang benar, walaupun ada yang salah menjawab D karena terkecoh dengan kata downtown. Kalau kita lihat teman-teman, memang di skripnya ada kata yang mirip dengan downtown, that is downsizing. Nah, ini namanya pengecoh. Makanya teman-teman harus pikirkan bahwa if the sounds is quite similar, ketika suaranya itu malah cenderung mirip dengan soalnya, kemungkinan besar itu adalah pengecohnya. Di sini ada the company she worked the company she worked for was downsizing. Downsizing and company itu ada dua-duanya di dalam pilihan jawaban D. That is company downtown. Terlalu mirip tuh hindarin, karena ini bisa membuat pengecoh. Fokus pada maknanya. Oke, next kita lanjut ke Miss Bella for number 5, Miss Bella. Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Number 5. What does the man tell the woman? Miss Bella. Saya pilihnya B karena saya dengar vocabnya yang sama doang sih, Mister. Berarti harusnya benar atau salah kalau kayak gitu? Kayaknya salah. Oke, kita cek. Benar, kedengeran hem it up, semuanya dengar pasti. Tapi harusnya kalau kita pakai teori tadi salah. Ya, that's correct. Ya. Salah. Kenapa gitu ya? Later kita bahas. Karena memang on the context tidak semua yang sound-nya sama itu artinya sama. Maksudnya sama. That's why you have to avoid the kind of these things. Kita coba cari pembandingnya. Mas Asrul Gifahruddin. Number 5, your answer is C. Kenapa? Jawabannya C. Kenapa? Karena dia minta untuk hemming up. Jadi kemungkinan besar skirtnya damage gitu sih. Oke. Kita cek the answers. Oke. Ada nggak yang tahu full konteks ini percakapannya ngomongin apa? Dan ngapain sih laki-lakinya ngomong apa dan si perempuannya jawab apa gitu? Ada yang tahu? Kita play once more ya, kita cari jawaban yang beda dulu. Ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab B lagi, kita C, B, C. Oke. Kita play once more and it's 50-50. Ini tinggal 50-50. Teman-teman silahkan tentukan jawaban terbarunya ya setelah we play once more. Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Silakan pilih jawaban A atau jawaban D. Type it. Kalau ngeblank pakai strategi nomor 3. Avoid similar sound. Hindari suara yang mirip. Oke. Mr. Medika, why did you answer D? Kenapa jawabannya D? Karena pakai tips yang ketiga tadi, Sister. Jadi kan
Tadi ada yang aku nggak tahu jelasnya apa, tapi kayak ada ing-ingnya gitu kan. Sedangkan di Hmm, pilihan yang A itu ada traveling gitu, sedangkan yang di D nggak ada. Gitu Oke. sih. Seandainya teman-teman nggak tahu full konteksnya, yang paling pasti teman-teman dapat adalah kata ini. Satu, kata skirt. Oke. Dua, kata hem it up. Oke. Yang ini unraveling ya, unraveling. Maka kalau kita pakai strategi yang ketiga tadi, ini mirip dengan ini. Hem it up jelas sama. Skirt, skirt. Sehingga harusnya tiga ini salah. Kalau teorinya benar. Tapi kalau teorinya salah, kelasnya kita tutup. Kita refund ya. Kita cek. Apakah jawabannya D benar? Kita cek. That the things. Kenapa kok bisa kayak gitu? Gitu ya. Because ya, hold. There is a thread dangling from the back of your shirt. Okay. There is. Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Ada jahitan yang keluar gitu ya. Kamu harus perhatiin nih gitu. Nah, bukan berarti broken. Nah, dia cuma merubah konteksnya yang dimaksudkan tadi skirtnya diganti garment, pakaian. Harus perhatikan pakaiannya. Like that. Yang rusak is not keseluruhan diganti. Ini bisa teman-teman gunakan ketika you actually don't fully understand the context atau ragu-ragu. Diklarifikasi dengan trik nomor 3. Oke, good. Kita lanjut. Setelah tadi kita pada Mas Bella dan sebagainya. Sekarang kita ke Miss Wildanti for number 6. I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Number 6. What does the man imply about the roads? I'm not sure about my answer. Your voice is too low, Miss Wildanti. Oh, okay. I'm not sure about my answer because there is spring and my answer is there is driving. Yeah, I'm not sure because it's similar. I think it's if I change it will see, but I'm not sure about the answer. Okay, your answer is A ya. Let's Probably A, but yeah, but let's I'm not sure. We compare first with Mas Muzafak. Your answer is C. Kenapa? Mas Muzafak, can you unmute yourself? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, you're a girl? Seriously? Sorry sir, ini pakai Oh. laptopnya suami. Oh. So what is your name then? My name is Nindari Oh, Harusta. Ninda, Miss Ninda. Oke. Oke, kenapa jawabannya C? Jujur juga nggak yakin sih sir. Oke. Jadi cuman mencoba beruntungan aja. Oke, nyoba keberuntungan ya. Let's try to check is that A or C. Yang A dulu kita cek. That's correct. Ini kenapa kok benar gitu ya? Ada yang namanya silent T. Di bahasa Inggris Amerika ada apa namanya silent T. Suara T yang tidak terdengar atau tidak didengarkan. Tadi dia bilang bahwa why the road aren't. Tapi T-nya itu small, aren't. I see this late in the spring. Ngapain? Jalanannya nggak beres. Ini kan lagi spring. So, what you have to think adalah kalau spring, kira-kira perlu nggak bawa chain? Perlu bawa rantai nggak?
Atau kalau dalam conversation, sebenarnya dari kata why saja teman-teman bisa menjawab. Coba kita dengerin once more. I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Okay. Do you think we have to play it safe and bring a chain? Apakah kita harus main aman saja atau biar aman saja bawa rantai? Nah, ketika ada orang ngomong gitu, si laki-lakinya malah jawabnya adalah, Why? The roads aren't icy this late in the spring. gitu ya. Dengan kata ngapain sebenarnya represent menolak saran itu. It means they should be fine for driving. Begitu, ya. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan ketika listening itu responnya itu seperti apa. Kalau responnya kayak sepertinya mengabaikan, it means maknanya bisa kebalikan kita. Itu ya. Tapi ada beberapa yang benar dan some of mistaken. Miss Wildanti, please. Aku mau tanya, jadi kan kalau misalnya tadi kan aku tuh sebenarnya jawab A itu karena ya itu tadi dia tuh kayak ceweknya nanya, tapi cowoknya jawabnya kayak nggak apa-apa kok gitu kan. Nah terus makanya aku jawabnya A gitu, karena itu yang paling positif gitu, yang lainnya negatif. Nah cuman aku ragu-ragu karena ya tadi ada silent T-nya itu, jadi kayak sebenarnya ini butuh nggak sih kayak gitu. Nah terus menurut Mr. Lang sendiri, sebenarnya kalau misalnya kita ragu-ragu itu, kita bagusnya itu tetap di jawaban kita awal, atau justru kita apa namanya kayak mikir-mikir lagi gitu, atau gimana, Mister? Soalnya Kalau kedengaran, kita cek skripnya dulu ya biar lebih gampang. Kan kalau kita cek on the ini ya, on the script, pasti teman-teman akan mendengar kata satu chain serantai karena kita sering gunakan, terus kemudian kata safe ya, pasti teman-teman dengerin ini kan, terus kemudian kata late, got it? Pasti ini kedengeran change, safe, and late kalau di play di audio. Nah ketika ragu tinggal di apa namanya clarify lagi. Mana yang mengandung itu? Mengandung. Oke. So the more, semakin banyak kosakatanya yang digunakan sama, itu semakin besar kemungkinannya itu salah. Oke. Berarti balik lagi kita harus ngecek si kosakatanya ada yang sama apa enggak itu ya. If you are not sure ya, kalau enggak yakin. Kalau yakin kayak tadi ada kata study group menjadi study together. Studinya kan sama, tapi as a meaning kan kita yakin dong itu sama ya, nggak perlu dicek. Gitu. Iya betul. Oke, sir. Oke, thank you, sir. Oke, most welcome. Kita lanjut. Ini siapa ya? Teman-teman tadi sudah. Sekarang udah habis. Miss Ninda nih berarti. Nomor 7 Miss Ninda, please. Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Number 7. What does the woman mean? Miss Ninda, please. Yes, sir. Your answer is? B. Kenapa D? B, sir. B. B? Yes, B. B. Kenapa? Nggak paham juga sih. Bagus. Kita compare dengan Agnia. Nomor 7, B juga Y. Because I heard about, tapi gak tahu salah atau enggak sih kata-katanya kayak accumulate itu artinya maksudnya gabungan bukannya Mister, jadi dari semua semester.
Oke, cumulative ya. Cumulative dalam bahasa Inggris juga kumulatif. Itu dari bahasa Belanda. Sama di Inggris kan juga di Indonesia tidak mengalami perbedaan cumulative dan artinya memang cumulative is cover everything they studied this semester. Bagus. Nah, salah satu kemudahan atau bonusnya adalah ketika teman-teman mendapatkan akhiran yang vocabnya itu panjang kayak cumulative, extravagance, deportment, itu kan lebih mudah diketahui daripada kata-kata yang pendek ya. Kata-kata pendek itu sering kita terkecoh. That's good. Your answer is B. Jawabannya benar teman. Oke, kita continue to Mas Aldi, number 8. Silakan Mas Aldi. Have you done your geometry problems yet? We have class at 3 o'clock. No, I haven't, and I'm too tired now. I think I'll take a nap and then work on the math before class. Number 8. What does the woman mean? Aldi. Ya, ini apa ya? Ya, ngira aja sih, Mister Lang. Ini kan katanya kan lelah ya, pengen tidur dulu lah gitu sebelum kelas. Tapi nanti dia juga bakal kerjain apa ya, belajar lagi habis istirahatnya itu. Jadi yang melakukan assignment setelah istirahat seperti itu. Oke, kita bandingin with Miss Dea. Miss Dea, your answer is B. C, sorry. C. Why? Ya, saya agak zone out waktu dengerin ini. Tapi kayaknya dia nggak saya jawabannya apa tadi? C ya? No, I have no idea about it. Bener-bener ngeblank tadi. Oke, bandingin lagi, kita lihat lagi ya. Mas Medika, your answer is D. Kenapa tuh? Kalau aku tadi sih kayaknya kalau nggak salah denger ya, Mister. Tadi tuh kayak yang di akhir-akhir tuh dia tuh kayak mau ngerjain setelah dia tidur siang gitu. Jadi aku mikirnya jawabannya yang dia gitu. Oke, let's check ya teman-teman, jawabannya D atau B. Ya. Kita cek yang dari B dulu. C deh, enggak ya. Mistaken. Ada yang jawab B juga. Mistaken. The answer correct is the D1. Kenapa? Karena memang kalau kita dengerin on the script kan, no, I haven't. And I am too tired now. Capek banget. I think I'll take a nap. Aku akan istirahat siang dulu. And then work on the math before class. Dan ngerjain sebelum kelas. Atau nantinya sebelum kelas. Jawabannya, jangan ada kata nap dijawab yang ada snap-nya itu. Atau take a nap. Ya, it's too close. Atau try to do the math before class tanpa ada akhirnya tanpa ada nap dulu kan, dia harus istirahat dulu. The most important kan maknanya dia akan istirahat baru ngerjain sebelum kelas. Mungkin ini kalau kelasnya jam 2 dia mau tidur siang dulu dari jam 12 sampai jam 1. Jam 1-nya ngerjain, kelasnya jam 2 like. Good work ya. Ini ada ternyata teman-teman yang hadir tapi nggak ngasih ya. Miss Sophie, are you there, Miss Sophie? Yes, sir. Okay, number 9 is for you. It's special, please. I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Number 9. What does the woman mean? Oke, sir. Jawabannya apa? Aku jawabnya itu C. Kenapa C? Karena aku dengernya kayak dia beli apa pesan buku tapi dia tuh nggak bisa ambil gitu, makanya dia harus ceknya itu harus clear dulu gitu. Oh, karena ada kata dia tadi check it back
In few days ya. Iya, kayak harus nunggu dulu gitu. Oke. Apakah benar? Kita cek. I'm so sorry. Miss Nadia, are you there? Miss Nadia. Miss Nadia, Oh, yes, miss. Yeah, mister. Sir. what is your answer number 9? I think it was, I don't know, maybe D. D? Yes. Oke, cek. Kenapa kalau kita dengerin ya, kita coba dengerin tanpa skripnya. I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was Oke. I was given a rain check. Aku dikasih rain check. Apa ya? Kalau nota lah istilahnya gitu gampangnya. Nota atau bukti order something like that. told to check back in a few days. And told to check back in a few days. Dan dibilang untuk ngecek balik beberapa hari yang lalu. Yang akan datang kok yang lalu. Berarti kan artinya kalau dia disuruh balik lagi, she must wait to pick up her order yang tadi udah dikasih notanya itu, dia disuruh balik lagi. Karena bukunya is not ready yet kan, memang bukunya belum ready. Like that. Akhirnya benar. Nah, jangan karena ada kata cek, ada kata order, atau ada kata cek, ada kata bookstores, ada kata books, ya, ada kata books, teman-teman jawab. Ini juga dulu saya ngalamin kesalahan yang sama. Dulu saya pikir adalah semakin banyak kosakata yang saya dengarkan sama dengan pilihan jawabannya, itu berarti pilihan jawabannya. Basically it's not. Basically malah sebaliknya. Dia nggak pakai kata book sama sekali loh guys. Ya, she must wait to pick up her order itu sama sekali nggak ada cek, nggak ada book, nggak ada bookstores. Ya. That the things yang teman-teman harus iya intinya nunggu bukunya the things. Oke, jadi fokus on the meaningnya ya. Coba pahami dan ikutin percakapannya. Jangan cepat-cepat pengen nyari jawabannya, tapi coba ikutin maknanya dalam percakapan itu. Kita tutup dengan nomor 10 with siapa ya? Mas Ahadi, are you there, Mas Ahadi? Mas Ahadi Suburoto. Ada nggak ya? Ada ya? Mas Hafiz? Oh, nggak ada. Kita langsung play aja, kita cek nanti ya. That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Number 10. What does the man mean? Miss Lala, are you there, Miss Lala? Yes, sir. What is your answer? D. Why? Because I heard that a power is what I forget see, but actually the power connect to the clock connect to the power and automatic when the power on, so automatic the clock is on too. Oke. Jadi hampir 70% warga Indonesia menjawab D. Tapi apakah benar? Mistaken. Ada jawaban yang lain, kita cek ya. Kita cek bagaimana yang jawab D. Oh, ada yang jawab C. Mas Aldi jawab C. Kalau benar dapat 1,5 hektar di Wonogiri.
Saldi? Oh, iya. Apa intinya mati lampu lah, Mister Long. Jadi kayak blackout lah, gelap total gitu. Itu yang saya tangkap dari soalnya. Jadi C saya pilih. Oke. Eh, emang nomor yang D kan juga power surge artinya apa? Power surge, ada yang tahu artinya power surge enggak? Power surge itu, oke, ada yang jawab nih. Jeglek kalau di Jawa. Oke. Eh, aku nggak tahu what does it mean, tapi di dalam istilahnya atau istilah teknisnya, teman-teman kan kadang ngelihat ada tegangan tiba-tiba naik atau tegangan tiba-tiba turun. Itu namanya power surge. Nah, kalau blackout itu mati lampu. Ya, kalau blackout itu mati lampu. Nah, yang dia maksud tadi kan temporary blackout. Ya, apakah itu? Kita cek. That's correct. Kalau kita lihat, we probably had a power outage. Ya, power outage ini mati lampu. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Jadi kalau ada masalah listrik mati lampu, si jamnya ini automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Nah, kalau teman-teman nggak tahu power outage, pasti sebenarnya ada ada clue-nya di electricity comes back on, ya, kembali nyala, listriknya balik nyala, begitu. Sehingga there is no things dengan elektrik, ya, nggak, kata-katanya sama tapi beda, jawabannya bukan ini. Properly, the clock, ya, the clock. Believe me, kalau keywordnya itu langsung ada di dalam jawaban, malah rata-rata itu bukan jawabannya. Dia ngomongin apa tadi? The clock nih, ya. Ada elektriknya, ini ada elektriknya. Itu untuk soal short conversation. Teman-teman harus meragukan jawabannya kalau kok tadi yang kedengeran itu terlalu mirip dengan pilihan jawaban teman-teman. Begitu. Itu ya, itu fundamental skills-nya. Pahami bahwa itu yang ditanya adalah yang the second speakers. After that, tahu bahwa pilihan jawabannya akan dipresentasikan dalam what is that? On sinonim, dalam sinonim artinya dengan kosakata atau structures yang berbeda. Yang ketiga, kalau teman-teman nggak tahu atau ngeblank, cari yang kosakatanya malah nggak mirip sama sekali dengan audio yang diputar, like that. Nah, terus what's next? Apa selanjutnya? Selanjutnya, kita akan belajar next steps. Kalau tadi kan very fundamentals, ya, yang paling dasar dulu. Sekarang kita naik dikit ke namanya who, what, and where. Hasilnya KKM. Oke, kita cek nih berapa nih. Aku sampai lupa tadi. Siapa yang benar berapa nih? Benarnya berapa nih, teman-teman? I want to know from teman-teman semuanya sambil aku opening the next lesson. Benarnya berapa nih? Ada yang benar 9, 10, 7. Oh, KKM. 7, oke, nice. 7, oh, banyak yang 7. Oke. KKM sekarang kita masih satu pemikiran, ya. 7-nya lost signal. Kasian banget. Sophie di mana lo, Sophie ini tinggalnya? Tadi wifi-nya mati, sir. Oh, I see. Oke, it's okay. 5 dapat C di ini. Ya, banyak yang latih ya, teman-teman, ya. Bagus. Kalau 7 itu artinya level standar kita kalau ngejar target 500-an tuh udah dapat. Kalau if your persistence, ya, 7 terus itu benernya di semua soal, nanti ya our expectations 500-an tuh udah dapat. Kita lanjut. Who, what, and where. What is it about? Apa sih yang what, where, and also
who ini maksudnya kita tuh suruh nebak di dalam pertanyaan itu apa, di dalam conversation itu siapa, apa, dan di mana. Seandainya siapa yang ngomong, di mana kejadiannya, apa yang diobrolin, kayak gitu. Kita disuruh nebak about that. Caranya gimana? Caranya kita using environments around. Oke, contoh di sini. Ada audionya. Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Terus the man answer, you missed one homework, assignment, and quiz. Lalu kita gimana jawab who is the man? Kita kan tadi ngomongin bahwa the woman ya bertanya, can you tell me what assignment I missed? Tugas apa yang aku lewatin gitu ya, when I was absent from your class. Berarti clue-nya, the man ini punya kelas. Dia punya kelas. Terus kemudian dia bisa memberikan homework. Dia bisa memberikan quiz. So who is the man? Teacher. So the things, kita menggunakan environment, vocabulary yang dia sebutkan itu clue-cluenya untuk menentukan siapa. Dia ngobrolin tentang apa, maka profesinya apa. Dia memberikan pelayanan apa, maka profesinya apa, like that. Kalau it talks about the electricity, berarti siapa. Kalau it talks about books, berarti dia apa. Kayak gitu, it will be a kind of those things. Cuman dasarnya memang begitu. But nanti akan sedikit lebih sulit ketika nih ya, ketika you have to understand the context to answer the questions. Ketika teman-teman harus menaruh konteksnya. Konteksnya maksudnya di mana? Teman-teman harus pahami dulu where it happens, what to do. Itu terjadi di mana dan bagaimana kalau something itu terjadi di tempat itu. Maksudnya gimana sih? Kayak jelimet gitu ya? Gimana? Kita lihat begini. Ada pertanyaannya, what will the man probably do next? Ya, what will the man probably do next? Nah, ketika kita ditanya apa yang kira-kira dilakukan selanjutnya sama si lelaki, kan apa yang dilakukan itu tergantung di mana. Contoh ya di questions-nya. Are you going to read? Ya, are you going to read this books? Here in the library, oh ini in the library. Okay, ternyata conversation-nya adalah on the library. I think I'd rather check them out now and take them home. Aku akan check them out and take them home. Tapi ingat, ini adalah di library. Ini di library. Oke, kalau dia mau bawa pulang buku di library, apakah dia sit down on the library? Of course not. Look for some books? Of course not. Atau return to the self? Of course not. Yang apa yang dia harus lakukan? Ke administratif, that is go to the circulation desk. Ya, pergi ke administrasi library-nya, perpustakaannya. That the things. Harus ingat di mana tadi dan dia mau ngapain? Check them out and take them home. Bawa bukunya ke rumah. Apa yang harus dilakukan? Go to the circulation desk. Kayak gitu. Ini agak lebih sulit ya daripada yang sebut. Nah, terus ada level up-nya enggak gitu ya? Level up-nya dari sini ada. Level up-nya adalah kalau seandainya who and what-nya delivered on passive or active. Teman-teman harus tak jelaskan sedikit di sini dulu. Ada yang namanya kalimat aktif. Dan ada yang namanya kalimat pasif. If the sentence active, subjeknya adalah dua. Oke. Contohnya, I teach you. I subject, I do teaching to you. Aku ngajarin teman-teman. I teach you. Tapi kalau pasif, subjeknya itu, ya, subjeknya itu korbannya nih. Subjeknya itu korbannya. Not the doers. Sehingga contohnya ya, I am punished.
by my teacher. Seandainya kayak gini. Nah, I di sini subjek, tapi aku tidak menghukum. Sebaliknya, aku ini malah dihukum. Sama siapa? Sama my teacher. Like that ya. That's passive and active. Simpelnya nanti di dalam listening, kalau dia statementnya aktif, jawabannya pasif. Kalau nanti statementnya pasif, jawabannya aktif. Will be like that. Maksudnya kayak gitu sebenarnya. Simpelnya kayak gitu. Contoh gitu ya. Contoh nih. Did Sally go to the bank this morning? Yes, she did. She got a new checking account. Kalau kita lihat di sini adalah kalimatnya aktif. She got new checking account. Dia mendapatkan buku tabungan baru. Maka dia mendapatkan a new checking account ini kan artinya aktif kan, kalimatnya kan aktif, subjek langsung melakukan she got new checking account ya. Sehingga nanti jawabannya kan dalam bentuk pasif. Oke, don't focus on the vocabularies. Kalau fokus on the vocabulary, you will cari yang new checking account aja. Ada accountnya dijawab di sini nanti salah. Oke, alright. Jadi teman-teman, she got new checking account, dia dapat rekening baru. Wrote several checks, bukan. Saya wanted to check up on the bank, bukan. Yang benar adalah a new checking account was opened. Rekening baru dibuka pasti untuk si Sally, begitu ya. That thanks. A new checking account was opened. Si rekeningnya kan nggak melakukan pembukaan sendiri, tapi dibuka kan untuk si Sally. That's what ininya aktif, statementnya menjadi jawabannya menjadi pasif. Begitu order soal. Terus the nextnya yang level lebih sulit juga, seandainya who and what in multiple nouns. Sometimes they mentions not only one, but two, but three. Gitu. Tidak hanya satu orang atau dua orang, bisa saja 3 atau 4 orang disebutin. Apa yang harus dilakukan? Teman-teman harus fokus pada noun one. Orang pertama itu what ya, does he or she do. Dia teman-teman tinggal ingat-ingat orang pertama tuh ngapain, melakukan apa. That's the keyword. Contoh, do you know who is in the band now? The woman, I heard that Mara replaced Robert in the band. Yang diingat adalah Mara replace. Yang penting adalah Mara replace. This is the thing yang terpenting. Maka tinggal kita clarify. What does the woman say about the band? Robert became a new members of the band. Tentu tidak, kan yang replace Mara. Berarti yang baru harusnya Mara. Robert took Mara's place in the band. No, Mara replace. Berarti yang di-replace tadi adalah Robert. Mara didn't have a place in the band. Enggak, kan Mara replace. Jadi Mara punya tempat. Yang benar sehingga menjadi Mara took Robert place in the band. Took sama dengan replace. Like that. Itu kalau terjadi pada multiple nouns. Is there any questions? Apakah ada pertanyaan terkait dengan who, what, and where tadi? Ada pertanyaan? Aman? Or is there any questions? Aman ya? Oke, aman terkendali. Kalau aman, kita lanjut gas ke exercise. Ya, tapi karena waktunya kita terbatas, exercise kali ini kita paksakan one by one ya, satu by satu. Nah, kita dengerin audionya sampai habis, satu nomor langsung jawab. Nanti kita siapa yang berkesempatan jawab kita diskusi gitu ya. Ready, number 1. Do you know where my sweater is? I thought I left it on this chair. I saw it there a while ago. It must have been moved.
Number 1. What does the man say about the sweater? Please, silakan jawab. Ah, semua nih. Miss Dea, kenapa Miss Dea? Ya, karena dia bilang tadinya ada di situ, tapi nggak ada. Jadi dia menduga ada yang mindahin gitu. Oke, nggak ada yang beda, yakin? Belum tentu benar loh ini. Kita cek, is that A? Correct. Nah, kalau kita lihat on the script, dia melakukan yang kedua. I saw it there a while ago. Ya. It must have been moved. Pasti dipindah. Ya. Ini kata kuncinya adalah be plus verb 3 adalah pasif. Maka kalau statementnya pasif, oke, dia akan jawabannya menjadi aktif. Let's we check ya. Kita cek di dalam jawaban tadi. Someone subject put ya verb langsung subject verb adalah aktif. Like that. That's the things clarify the answer. Someone put it some. Good, number 1. Mantap semuanya. Kita lanjut nomor 2. Reviewing together has been helpful, but I'm starting to fade. Me too. Let's call it quits for tonight. Number 2. What will the man and woman probably do next? Please. Yuk yang lainnya, Miss Bella, Miss siapa? Edika. Mas Asrul D, why did you answer D? Kenapa semuanya jawabnya sama nih? Yakin emang benar. Mas Asrul, why did you answer D? Kenapa? Karena di conversation sebelumnya mereka lagi belajar terus tired gitu. Jadi setelah itu mereka mau take breakfast dulu gitu. Take break dulu, sorry. Okay. Let's call it quit for tonight. Ya. Apakah artinya stop studying? Mantap ya. Yang penting nggak jawab quit dari job ya. Nice, good. Kita lanjut nomor 3. Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't. She had the graphics done professionally. Number 3. What does the woman say about Cindy? Sophie, why did you answer A? Kenapa jawabannya A? Yes, sir. Karena sekilas aku dengernya kayak wah intinya wah ini lagi apa kayak posternya si Cindy tuh stunning banget nih gitu. Terus oh iya dia kayak grafik di pekerjaannya tuh bagus gitu. Terus aku jawabnya langsung A gitu. Oke, professional in your ideas, artinya profesional itu apa? Ahli gitu, Sir.
Ahli, oke. Nah, ini pergeseran makna ya, teman-teman. Professional in our things itu ahli, artinya memang di dalam bahasa kita nggak tahu profesional itu artinya ahli, memang betul. Tapi dalam bahasa Inggris profesional itu artinya bukan ahli. Profesional itu when you get paid it's professional. Jadi yang artinya professional football players itu bukan berarti ahli sepak bola. Kamu jelek juga asal dibayar kamu professional football player. Begitu. Sehingga jawaban A ya itu kemungkinan salah. Ya, ada yang jawab C tadi di awal. Miss Dia, kenapa jawabannya C, Miss Dia? Iya, karena dia nggak setuju kalau Cindy tuh punya artistic sense of artistic gitu ya. Terus dia bilang dia apa ya, orang lain ngerjain gitu, professionally gitu, saya nggak salah. Jadi orang lain sebenarnya yang ngerjain. Oke, kita dengerin sekali lagi ya teman-teman. Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't. Oke, kalau kita lagi muju orang ini, posternya Sophie bagus banget. Aku nggak nyangka dia punya sense desain keren banget. Enggak, dia enggak. Dia nggak punya sense desain. Berarti kalau dia puji terus orang menyangkal, berarti kan bukan punya kerjaannya si Cindy kan. Ditambah lagi dia bilang bahwa Had the graphics done professionally. the graphic is done professionally. Ya. Ini juga sama nih. Ya, the graphics done professionally, dikerjakan sama orang lain, artinya maka someone else made the poster. Let's see. Let's check. Oh, ngejoki tugas itu. Ya, that's the thing ya. Ngejoki. Nggak tahu kalau joki itu dibayar atau enggak. Oh, dibayar lah ya. That things ya. Jadi hindari ada kata profesional. Oh God, I want to answer it because it's professional kayak gitu ya. Kita hindari. Quite similar guys. Oke. It's okay, kita lagi training ya, kita lanjutkan. Next, number 4. Has Kathy finished all the tablets? The doctor stressed how important it was to take all of them at the right times. I made sure she took all of them right on schedule. Number 4. What can be inferred from this conversation? Agnia, kenapa jawabannya A? Ya Sir, kalau yang aku pahamin kayaknya perempuannya itu worry gitu apakah tabletnya itu udah diminum semua, terus cowoknya bilang I made sure. Jadi kayaknya cowoknya udah ngepastiin kalau itu udah dimakan semua tabletsnya, begitu Sir. Kalau Mas Ahadi apa? Kenapa jawab D, Mas Ahadi? Halo, Please. ya. Dari pertanyaan narator itu kan aku dengarnya itu invert, berarti yang dapat disimpulkan dari si cowok itu, yang cowok orang kedua itu bahwa apa barusan ya? Yang kedua pokoknya aku dengarnya ada schedule not taken on schedule gitu. Let's we check ya. Karena ini tuh soalnya kayak pernah aku kerjain sih, Sir. Oke. Di buku. Let's we check ya.
Teng teng. Apakah jawabannya Agnia A betul? Nice. Kenapa? Ada perbedaannya di mana? Di sini nih. Dia bilang, has Kathy finished all the tablets? The doctor stressed how important it was to take all of them at the right times. Dokter itu udah ngingetin, penting banget supaya semua obat-obatnya itu dimakan tepat jadwalnya. I made sure she took all of them right on schedules. Aku pastiin dia minum semuanya tepat waktu. I made sure. Aku yakin kan. Berarti kalau yakin ya sesuai dengan instruksi. Kalau I'm not sure, berarti the pills maybe were not taken on the schedules. Kita lanjut ke nomor 5 ya. What happened to your hand? It looks swollen. I was walking through the park to get to class, and I got stung by a very large bee. Number 5. What happened to the woman? Oke, nice. Bonus ya, soal bonus. I got stung by very large bee. Ya. Aku kesengat lebah yang besar banget. Berarti artinya an insect stung her. Ya. Nice. Jawabannya seperti itu. Betul, teman-teman. Nah, later I'll send you the exercises. Aku akan kirimkan teman-teman exercisesnya. But the most important, di listening itu teman-teman harus kontrol yourself that you are not directly tricked, but just because of you listen to the audio quite similar on the options. Bagaimana teman-teman itu untuk tidak tergesa-gesa menjawab hanya karena vocabulary tadi itu yang didengerin sama dengan di pilihan jawaban. Itu perlu banget ditanemin. Karena kadang udah tahu nih trik kayak gini, tapi nggak tahu karena panik atau kenapa pas tes ya yang dipilih adalah yang kedengeran aja. Fokusnya cuman dengernya apa, jawab, dengernya apa, mirip, jawab gitu. It will be quite mistaken ya, akan banyak salahnya. Nah nanti full exercisesnya akan aku kirimin karena keterbatasan waktu. Terus kemudian teman-teman yang kemarin minta akses juga sepertinya semuanya sudah terkasih akses. Ada yang terlewat sedikit tadi, tapi ada yang sudah terkasih akses semuanya. Kalau yang belum nanti tak cek lagi. Kita tutup sesinya dengan foto bersama seperti biasa. Mari teman-teman, the camera, if you can turn on the camera. Oke. 1, 2, 3, cheese. Oke, nice. Terima kasih banyak sudah mengikuti kelas. Malam ini selamat beristirahat. Kita jumpa lagi besok. See you and have a good rest. Bye-bye. Thank you, Mr. Lam. Thank you.